terkhusus untuk sektor yang Bapak Ibu sekalian jalani, yaitu di sektor usaha travel. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, dengan tidak bermaksud untuk menggurui dan mengajari, jadi insya Allah mohon izin saya kurang lebih 20 menit barangkali, karena nanti saya berharapnya kita lebih banyak ke sharing saja barangkali ya, diskusi terkait apa-apa saja yang selama ini mungkin menjadi penghalang atau menjadi yang sering menjadi masalah di keseharian Bapak Ibu dalam menjalani usaha travel, khusus di bidang perpajakan. Nah, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Musli Saleh, tadi sudah disampaikan, kelahiran Ujung Pandang 79, riwayat kerja tahun 99. Dulu saya pernah bertugas di kantor pelayanan pajak Ujung Pandang sampai 2001, kurang lebih 5 kali mutasi. Satu kali sempat keluar ke Jakarta di kantor pusat, terus akhirnya kembali ke sini di tahun 2007. Terus 2017 terakhir bertugas PT Madya, kantor pelayanan pajak Madya Makassar, sampai di bulan Maret 2020. Maret 2020 saya putuskan resign, mengundurkan diri dari kantor pajak dan fokus di Madani Fiskalindo. Madani Fiskalindo ini adalah sebuah lembaga yang kami dirikan, di mana lembaga ini didirikan untuk sebagai pusat kursus pajak dan akuntansi di Makassar. Nah, keseharian kami adalah sebagai yang pertama konsultan pajak di kantor konsultan pajak Musli Saleh, kemudian sebagai direktur di lembaga Madani Fiskalindo, instruktur di kursus-kursus berkaitan perpajakan, dan juga sebagai pengajar dosen di Universitas Muslim Indonesia. Dan organisasi yang kami ikuti yang pertama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kemudian Asosiasi Manajemen Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya pribadi, Bapak sekalian. Kemudian kita masuk ke bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di sektor usaha travel. Secara prinsip sebenarnya kewajiban perpajakan di sektor usaha travel itu hampir kurang lebih sama dengan usaha-usaha yang lain, di mana ada dua jenis kewajiban pajak yang menjadi utama. Yang pertama adalah PPh dan PPN. Namun sebelum itu, hal yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah apa yang menjadi kewajiban utama terlebih dahulu. Yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, ya, karena sudah jelas di aturan undang-undang perpajakan itu yang menyebutkan bahwa apabila subjek pajak, ya dalam hal ini badan, ya, kalau badan ini kan apakah dia bentuknya PT atau CV, ya, sudah mempunyai penghasilan di Indonesia, maka wajib untuk mendapatkan atau mengambil NPWP. Kemudian setelah mendapatkan NPWP ada kewajiban lain, yaitu untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kenapa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Karena nanti Bapak Ibu sekalian mungkin melakukan transaksi dengan instansi pemerintah atau BUMN, di mana dalam transaksi itu diwajibkan untuk membuat faktur pajak. Nah, ketika Bapak Ibu sudah diwajibkan untuk membuat faktur pajak, maka statusnya harus di-upgrade menjadi PKP, namanya pengusaha kena pajak. Kemudian dalam bentuk usahanya Bapak sekalian, dia mungkin PT atau CV. Nah, setiap tahun itu diwajibkan untuk membuat yang namanya pembukuan. Di pembukuan ini wajib ada laporan keuangan. Laporan keuangan minimal 2 item, yaitu laba rugi dan neraca. Ya. Bagus sekalian, mungkin yang basicnya dari akuntansi mungkin tidak ada masalah atau sudah familiar dengan format dari laba rugi dan neraca itu. Ya, ini menjadi kendala kalau basic dari Bapak Ibu yang non akuntansi, non keuangan pasti akan bingung. Ya, tapi secara kewajiban, ya, kantor pajak tidak mau tahu itu. Dalam artian yang namanya perusahaan, ya baik dia bentuknya PT atau CV, wajib membuat pembukuan. Pembukuan itu minimal laba rugi dan neraca, ya. Dan setelah itu kewajiban untuk melaporkan SPT, surat pemberitahuan, baik dia bulanan ataupun tahunan, ya SPT masa dan SPT tahunan. Nah, terkait dengan kewajiban SPT masa,
itu ada beberapa jenis pasal yang harus menjadi kewajiban. Yang pertama PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21 ini dia menyangkut terkait dengan objek pembayaran gaji. Ya. Kita ketahui kalau boleh kami sampaikan, ya hampir semua perusahaan pasti melakukan pembayaran gaji kepada karyawannya, baik dia di karyawan, di manajer atau bahkan di direktur itu sendiri pasti ada pembayaran gaji. Oleh karena itu, ya yang namanya dia PT, CV, sepanjang dia bentuknya badan usaha, kalau boleh kami sampaikan pasti akan ada kewajiban ini SPT masa PPh pasal 21. Tinggal nanti mungkin teknisnya, mungkin kita bisa pelajari bersama bagaimana sebenarnya cara atau melakukan penghitungan PPh pasal 21 itu sendiri. Nah, yang kedua, PPh pasal 23. Objeknya adalah apabila Bapak Ibu melakukan pembayaran ya berupa hadiah, royalti, penghargaan, dividen, sewa atas penggunaan harta dan jasa. Nah, mungkin ya di perusahaan Bapak sekalian ada yang melakukan transaksi sewa, ya entah itu selain sewa tanah dan bangunan, ya selain sewa tanah dan bangunan. Jadi kalau misalnya sewa kendaraan, sewa mesin dan seterusnya, nah ini akan ada kewajiban PPh pasal 23. Terus PPh pasal 4 ayat 2. Objek dari PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah sewa tanah dan bangunan, dividen kepada orang pribadi. Tadi yang disinggung sedikit oleh Pak Ketua bahwa di dalam sebuah rekeningnya itu sebenarnya adalah ada bagian dari owner. Nah, kalau kita belajar di akuntansi, ya yang namanya PT ada akumulasi laba disebut dengan laba ditahan. Ketika laba ditahan ini diberikan kepada pemilik, itu disebut dengan dividen. Dan dividen ini merupakan objek dari pajak. Jadi ada pajaknya lagi, Pak Tabe. Jadi kalau misalnya di perusahaan nanti ada akumulasi labanya sekian tahun, laba ini ketika berkurang pasti akan ditanya oleh kantor pajak. Ya, terserah apakah itu asumsi tak bahwa ini dibagikan ke owner, ya mau tidak mau kantor pajak menganggap itu adalah pembagian dividen, dan dividen ini adalah objek pajak. Ya. Kemudian PPh pasal 29. Kalau PPh pasal 29 ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa semua wajib pajak baik dia pribadi maupun perorangan wajib ada yang namanya pelaporan pajak tahunan. Nah, disebut dengan PPh pasal 29. Dalam hal bentuknya adalah perusahaan, PT atau CV atau apapun, yayasan atau lembaga, maka dia wajib menyampaikan SPT tahunan atau disebut dengan PPh pasal 29. Nah, di SPT tahunan inilah yang harus ada lampiran laporan keuangan. Ya, laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Minimal tadi yang saya sampaikan ada dua itu yang harus dilaporkan. Nah, kemudian kewajiban PPN. PPN terkait dengan pembuatan faktur pajak atas setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Ya. Nah, ini tarif-tarifnya yang saya uraikan tadi di awal bahwa kalau PPh pasal 23 atas objek hadiah, royalti, penghargaan, dividen dia 15%, kemudian sewa atas penggunaan harta dan jasa 2%. Ini teknisnya begini Bapak sekalian. Kalau misalnya di kantor dia melakukan transaksi sewa menyewa, ya, kita menyewa mobil misalnya, mobil perusahaan lain. Nah, ketika melakukan pembayaran sewa tersebut, itu harus memotong PPh sebesar 2%. Jadi, Bapak Ibu sebagai pihak yang memberikan penghasilan, yang membayar biaya sewa, itu harus dipotong PPh 2%. Contoh, kita menyewa mobil di perusahaan lain, nilai sewanya anggaplah 1 juta per bulan. Nah, seharusnya secara aturan jangan kita bayar full 1 juta, potong 2%-nya. Jadi kita potong sebesar 20.000, jadi kita bayar ke mereka adalah 980.000. Kurang lebih seperti itu teknisnya. Itu objek PPh pasal 23 atas transaksi sewa. Kemudian pasal 4 ayat 2. Nah, kadang-kadang juga misalnya ya, kantor tak ini bukan status milik, tapi kita nyewa dari orang lain. Siapapun itu, apakah yang punya orang direkturnya atau pemegang sahamnya, sepanjang statusnya ini sewa, maka kantor ini harus melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya ini adalah sebesar 10%. Jadi sebagaimana contoh lagi, kalau misalnya ada bangunan yang dipakai oleh kantor, terus sifatnya ini adalah sewa,
Misal nilainya 100 juta, maka harus bayar PPh-nya 10 juta per tahun. Kemudian terkait dengan PPh pasal 9, PPh pasal 9 ini adalah yang tadi yang sudah sering kami sampaikan. PPh 9 ini yang harus menjadi betul-betul perhatian Bapak sekalian. Kalau PPh 23 pasal 4 bisa saja mungkin tidak ada kewajiban di sana. Tapi kalau PPh 9 pasti ada. Pasti ada. Baik dia nihil, dan saya rasa tidak mungkin nihil. Ya. Tidak mungkin nihil karena kecuali mungkin kalau 2 tahun terakhir ya, selama pandemi mungkin tidak ada pendapatan, ya oke lah nihil. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi ramai. Nah, ini harus dipersiapkan laporan keuangan Pak. Ya, laporan keuangan itu mencerminkan ya, kalau laba rugi mencerminkan berapa uang masuk, berapa uang keluar. Pendapatan tak dikurangi dengan biaya. Pendapatan dikurangi dengan biaya, ada laba bersih. Nah, laba bersih inilah yang dikenakan pajak. Makanya kadang-kadang ada yang saya pernah menangani sebuah salah satu travel haji umroh di Makassar. Saya kadang sampaikan, Pak, satu jamaah itu keuntungan tidak banyak. Saya tanya berapa Pak? 1 juta misalnya. Maaf kalau salah. Pokoknya jadi seperti itu. Satu jamaah keuntungan tak kalau umroh 1 juta Pak. Oke. Sebenarnya gini, saya pernah sampaikan ke mereka, ke beliau ini, Pak, gampang sekali jika mau dihitung berapa kewajiban pajaknya travel. Ini caranya. Kan harga-harga itu kan sudah terpublish di harga paket. Terus misalnya ditanya dalam 1 bulan berapa kali memberangkatkan jemaah? Anggaplah 2 kali. Oke, 2 gelombang. 1 gelombang berapa jemaah? Anggaplah 30. Baik, 30 2 kali berarti 60. 1 jemaah harga paketnya anggaplah 20 juta. Berarti kan 60 kali 20 juta. Itu per bulan. Per bulan. Dalam setahun mungkin 3 bulan kosong karena ada masa haji kosong mungkin 1 bulan 2 bulan. Oke lah, anggaplah kita ambil 9 bulan. Jadi 9 kali 20 tadi kali 60. Kelihatan sudah tercermin omsetnya. Apalagi kalau misalnya pernah ada kejadian pameran di Trans, pameran travel umrah, di situ tertulis lagi Traveler memberangkatkan sekian ratus ribu jamaah. Gampang sekali itu. Ya, gampang sekali itu. Nah, kalau misalnya tadi pengakuannya bahwa keuntungan bersihnya itu 1 jamaah 1 juta, dikali saja. Kelihatannya gitu. Kali 1000. Sangat gampang sebenarnya. Jadi sebenarnya dari luar saja sudah bisa dihitung. Sudah bisa dihitung berapa. Dan saya pernah menangani, saya tak betul ini travel besar. Saya tak betul. Waktu saya masih aktif ya, kan dulu kan saya dulu di kantor pajak. Jadi saya tahu betul bahwa omsetnya ini adalah puluhan miliar. Omsetnya kita bicara pendapatan total omset. Tapi bapak apa yang kejadian yang terlapor itu tidak sampai 10 miliar yang terlapor. Nah, saya mungkin bisa bilang bahwa waktu yang begini ya. Kadang-kadang juga serba salah kalau misalnya mau sampaikan, misalnya saya mau kadang terapkan sesuatu hal yang saya tidak bilang kebenaran ya. Karena kalau boleh saya bilang barangkali dari 100% wajib pajak ya perusahaan di Indonesia barangkali mungkin 90% lebih tidak ada yang melaporkan yang benar. Ya. Kita sepakat ya. Iya. 90% lah ya. Baik, tapi apa yang mereka laporkan Pak? Wajar. Jadi beda benar dengan wajar. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau misalnya ada perusahaan yang mau mengajukan kredit di bank, terus persyaratan bank apa? Minta laporan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Perhatikan opininya kantor akuntan publik, dia tidak pernah membuat statement bahwa laporan keuangan PTA benar, tidak pernah Pak. Yang ada adalah posisi paling tinggi WTP, wajar tanpa pengecualian. Tidak pernah dibilang benar, wajar. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita menghitung indikator itu benar. Wajar. Apa indikatornya? Misalnya 1 sampai 10 omsetnya. Apakah 8 itu dianggap wajar, 7 dianggap wajar atau tidak? Ya ini subjektif.
Terserah kita menganggap bagaimana. Tapi jangan tong iya 10 kita lapor 5 kita masih wajar. Ya, tidak tong begitu. Barangkali kita bermain di kelamaan 7 sampai 8. Jadi saya terima yang kedua. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nantilah teknisnya bagaimana kalau kita bagaimana menyusun laporan keuangan itu. Saya tidak mau bilang dengan aman barangkali, ya benar juga mungkin tidak bisa juga. Ya istilahnya wajar lah, yang tidak menjadi perhatian di kantor pajak. Nah tapi Pak B, ini menjadi perhatian tahu ya. SP tahunan itu wajib apabila status badan hukum tak itu adalah status usaha tak dia bentuknya badan hukum, baik PT ataupun CV. Nah ketika membuat laporan keuangan harus minimal ada 2, laba rugi sama neraca. Kekayaan sebuah perusahaan itu terpampang di neraca, bukan laba rugi. Laba rugi hanya mencantumkan berapa pendapatannya, berapa biayanya. Cuma itu dia masuk. Tapi kekayaannya adalah dilihat di neraca. Di neraca itu berapa banyak hartanya, berapa banyak utangnya, berapa banyak modalnya. Ini 3 yang masuk di neraca. Nah ini tarifnya. Ini kalau kita mau menghitung-hitung berapa tarif pajak untuk badan usaha di Indonesia, dibagi 3 kelompok besar tergantung omset. Ya, tergantung omset. Sekali lagi omset tahunan. Kalau omset tahunannya 0 sampai 4,8 miliar, tadi yang ini, maka pengenaan pajaknya adalah laba bersih. Laba bersihnya dikali 11%. Jadi contoh, pendapatan kopernya 10 miliar, ya 10 miliar, pengeluarannya 9,5 miliar. Berarti laba bersih adalah 500 juta. 500 juta itu yang dikenakan tarif pajak 11%. Ya. Ini yang level paling bawah Pak. Omset 0 sampai dengan 4,8 miliar. Terus kalau dia di atas 4,8 miliar sampai dengan 20 miliar, nah ada persentasenya. Ya, ada persentasenya hitung-hitungannya. Sedangkan kalau omset di atas 50 miliar, laba bersih kali 22%. Jadi sebenarnya dari laba bersihnya perusahaan itu ada haknya negara sebanyak 22%. Ya. Terserah Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana memang setting ini, ya. Bagaimana kita memang setting itu laporan keuangan? Karena tadi ya kita sepakat bahwa 99% pasti tidak benar. Tidak benar. Tinggal faktor kewajarannya saja yang kita lihat. Nah, saya fokus pada kewajiban pajak PPN Bapak sekalian, karena ini yang banyak menjadi masalah di travel. Ya, ini menjadi masalah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pembuatannya faktur pajak setiap melakukan penagihan, kemudian pembayaran dan pelaporan SPT Mas PPN. Tarif 11%. Jadi ingat tarif PPN baru saja dinaikkan oleh pemerintah di bulan April dari 10% menjadi 11%. Tinggal teknisnya nanti kita lihat. Saya sampaikan aturan-aturannya, Bapak sekalian. Yang pertama, saya ambil dari dasar hukum yang paling tinggi dulu, yaitu undang-undang. Ya, Undang-undang PPN menyebutkan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu. Ada diuraikan poin A sampai sekian di huruf G. Di situ masuk jasa keagamaan. Ini jasa yang tidak dikenakan PPN, ya. Terus jasa keagamaan yang mana yang dimaksud? Meliputi pelayanan rumah ibadah, pemberian khutbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan jasa lain di bidang keagamaan. Ada lagi di sini. Jadi dia bercabang-cabang ini. Jenis jasa secara umum masuk jasa keagamaan. Keagamaan disebutkan lagi salah satu adalah jasa lainnya di bidang keagamaan. Nah, keluarlah aturan turunannya. Tadi undang-undang, sekarang peraturan pemerintah. Di bawahnya menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah Indonesia ini yang dimanfaatkan di dalam atau di luar daerah pembayar. Kemudian peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa jasa tertentu yang tadi yang dimaksud adalah dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Jadi jasa keagamaan, ya jasa keagamaan itu tidak dikenakan PPN. Tinggal kita lihat apa kategorinya. Jasa keagamaan mana yang masuk di situ. Nah, yang dimaksud jasa tertentu adalah pelayanan rumah ibadah, khotbah atau dakwah, penyelenggara kegiatan keagamaan dan jasa lainnya. Jasa lainnya adalah ini dia.
Jasa lainnya di bidang keagamaan meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan Biro Perjalanan Wisata. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh Biro Perjalanan Wisata meliputi penyelenggaraan ibadah haji khusus dan atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Makkah dan kota Madinah. Sampai di sini Pak, aman sebenarnya, karena ini adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Ya. Jadi yang kita jalani ini sudah tidak termasuk di PPN, maksudnya bukan objek PPN, bukan PPN. Jadi tidak dikenakan PPN jasa ini. Nah, saya ulangi lagi bahwa kewajiban wajib pajak di Indonesia pada dasarnya secara garis besar ada dua, PPH, PPN. Baik, PPH dan PPN. Kalau PPH terkait dengan laba usaha yang tadi, yang di atas 50 miliar dia 22% dan seterusnya ya. Tapi kalau PPN terkait dengan apa yang dilakukan. Karena objek PPN ada dua, barang dan jasa. Contoh kalau kita pergi beli barang di mall, di situ pasti ada harga barang plus PPN. Kita pergi di Indomaret, Alfamart, perhatikan di bawahnya, di situ ada PPN. Nah ini terkait dengan konsumsi barang dan jasa. Di objek PPN ada barang dan jasa. Cuman ada barang yang tidak dikenakan PPN, ada jasa yang tidak dikenakan PPN. Salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa keagamaan. Yang mana yang masuk dalam jasa keagamaan? Jasa perjalanan haji dan umroh. Secara gitu. Nah, ada aturannya lagi. Dalam hal penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan, selain menyelenggarakan perjalanan ibadah, juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain. Ada plusnya. Umrah plus Turki. Jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain itu yang dikenakan PPN. Jadi yang lain-lainnya nih Pak, ya, yang plus-plusnya ini. Umrah plus Dubai, umrah plus Turki, plus Mesir. Nah, ini yang kena. Termasuk dalam penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain sebagaimana di atas, yaitu perjalanan ke tempat lain bukan dalam rangka transit. Jadi memang betul jalan-jalan ke sana. Ya. Habis ibadah haji umroh dia langsung jalan-jalan. Tapi yang menjadi perhatian adalah bahwa yang dikenakan PPN itu yang lainnya, bukan yang umrohnya. Nah, sekarang kalau saya lihat kayaknya kurang laku barangkali kalau cuma umroh, barangkali gitu ya. Kurang laku barangkali akhirnya kadang-kadang travel memberikan tambahan perjalanan ke tempat yang lain. Gitu. Nah. Ini tarifnya. Ini tarif. PPN terutang dengan besaran tertentu. Besaran tertentu ini adalah 10% ya, dari tarif PPN dikali harga jual paket dalam hal tagihan dirinci antara tagihan perjalanan umroh dan tagihan perjalanan ke tempat lain. Jadi contoh misal paket perjalanan ini harganya 30 juta. Terus di invoice nanti dirinci. Misal 20 juta umroh, 10 juta Mesir. Ya. Kalau dirinci seperti itu, Pak, maka yang Mesir itu dikenakan tarif yang A. Gitu. Kalau dirinci. Tapi kalau tidak dirinci, ya, 5% dari tarif PPN dikali harga jual keseluruhan paket dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan umroh dan bukan umroh. Nah, tapi jangan salah Pak. Sebenarnya begini, aturannya ini adalah tarif tadi kan berapa? 11% PPN ya. Jadi rumusnya itu yang A, 11% kali 10% kali harga paket. Ya, jadi 11% kali 10%, 11% itu tarif PPN. 10% kali harga paket itu adalah dasar pengenaan pajak. Nah, besaran tertentunya seperti itu. Jadi boleh dibilang sama saja tarifnya adalah 1,1%. Jadi kalau misalnya anggaplah ada paket 30 juta umroh plus Turki, PPN tak itu dan ini tidak dirinci, yang tidak ada perincian, maka PPN yang harus Bapak Ibu bayar 1,1% kali 30 juta. Apabila dirinci, maka yang perjalanan lain itu di luar umrah, perjalanan lainnya dikenakan tarif sebesar 0,55%. Oleh seperti itu Pak. Ya. Jadi ini yang terus terang menjadi fokus perhatian saya
ketika mempelajari kasus-kasus di beberapa travel. Sebenarnya ada dua ya, PPH dan PPN. Kalau PPN ini ya. Jadi kalau misalnya kesehariannya Bapak sekalian dalam hal menawarkan paket-paket perjalanan, misal paket-paket perjalanan tertentu, tidak ada di dalamnya paket perjalanan lain selain umroh, maka kita tidak ada kewajiban PPN. Ya. Tapi kapan ada perjalanan ke tempat lain, maka disitulah menjadi objek PPN. Maka Bapak sekalian harus kita perhatikan dua hal. Yang pertama PPH dan yang kedua adalah PPN. Kalau PPH harus mau tidak mau, itu pasti. Ya. Kalau PPN tinggal lihat apakah kita menjadi objek atau bukan. Begitu. Nah, perhatikan juga sanksi. Ini sering menjadi permasalahan. Sanksi ini dalam artian dalam hal apabila Bapak Ibu lalai dalam melaksanakan kewajiban lapor. Ya, ini kita bicara bukan bayarnya tapi lapornya. Karena kebanyakan juga yang berpendapat ketika dia sudah bayar pajaknya, dia sudah merasa selesai urusan. Tidak. Bayar pajaknya, lapor secara administrasi. Ya, lapor secara administrasi. Karena ada sanksi-sanksi besar yang menunggu. Contoh seperti tadi. Kalau kita tidak lapor kewajiban PPN, ya, ada transaksi kayak PPN, terus kita tidak laporkan, maka ada sanksinya sebesar 500.000 per bulan ini. Ya. Jadi kalau misalnya status perusahaan adalah pengusaha kena pajak, tidak pernah lapor SPT PPN selama 1 tahun, maka sanksinya dendanya adalah 500 dikali 12. Kalau ini yang SPT masa, ya SPT masa PPN. Tapi kalau yang tahunan, ya, kalau SPT tahunan, PPH badan, ini perusahaan tidak lapor ke SPT atau lapor terlambat, dendanya dia 1 juta. Kalau ini tahunan dia. Tahunan. Ya, kalau ini dia bulanan ini 200.000 ini. Terus kewajiban ingat walaupun ada kewajiban di perusahaan, Bapak Ibu sekalian juga sebagai subjek pajak pribadi, ya lapor juga. Ada juga kewajiban tak SPT pribadi juga. SPT orang pribadi. Kalau ini 100.000 dendanya kalau terlambat. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan di sektor usaha travel. Ya. Sekali lagi, yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi bahwa sebagai subjek pajak badan, maka kewajiban yang utama ada dua. Yang pertama adalah PPH badan, ya wajib kita lapor ini mau tidak mau, harus itu berapapun, ya tidak ada atau tidak ada omset tetap wajib lapor. Kalau tidak ada pendapatan, lapor ke nihil. Kalau tidak lapor, tadi denda 1 juta. Ya. Kemudian kalau PPN terkait apabila melakukan penjualan paket selain umroh yang ada tujuan lainnya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslih ya, atas materinya. Terus kita ini akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Tentunya ini sangat menarik buat kita ini, apalagi ini istilahnya kalau kita membayar pajak tentunya tergerus laba rugi kita. Nah, itu sangat istilahnya berbarengan antara laba dan biaya. Jadi ini betul-betul harus kita perhitungkan dengan matang, jangan sampai nanti di kemudian hari ini yang mengakibatkan kita membayar pajak lebih mahal daripada yang seharusnya. Ini sangat menarik saya kira buat rekan-rekan yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan, saya kira harus ada ya. Bagaimana? Pak Ketua juga mau bertanya ya? Ternyata setelah dijelaskan nih Pak Ketua was-was juga ini. Apalagi kita ya. Kita sepakat saja Pak Ketua dulu ya, atau nanti aja Pak Ketua. Pak Ketua ini kayaknya agak berat juga. Kita kasih dua sesi dulu, Pak Ustadz sama Pak siapa? Pak Ahmad dari Abi Travel. Kalau
kepada Bos Dr. Ruslan. Baik, Dua sih, mic-nya cuma satu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin klarifikasi soal konsepsi perpajakan yang kebetulan hari ini dibawakan oleh Bapak Muslih Saleh. Yang detail yang saya tidak bisa sebutkan satu dua satu, pokoknya panjang ya. Bahwa konsepsi dasar ini adalah merupakan acuan nasional ya. Artinya ketika kita ketemu dengan selain dari Pak Muslih Saleh akan sama konsep yang akan diberikan ya. Saya kebetulan cuma punya perasaan jangan sampai ketika kita dengar ini dan kita dengar yang lain ada beda-beda toh. Jadi itu yang pertama saya ingin klarifikasi bahwa dasar panduan materi yang ada ini adalah racitan atau ramuan dari konsepsi nasional untuk mempertemukan cara pandang yang sama di seluruh trapel secara nasional, sehingga hal itu sama-sama diuntungkan kalau memang untung dan sama-sama dirugikan kalau rugi. Karena jangan sampai ke depan ada orang, ih kok Pak Musli nyampaikannya begini, yang lain kok begini. Nah itu yang kita tidak mau terjadi begitu. Kemudian yang kedua, bahwa memang pajak ini memang menarik dibicarakan dan kita akan berbahagia kalau pajak ini benar-benar dimanfaatkan secara nasional dan profesional. Nasional dan profesional artinya benar-benar negara ini membangun dengan baik. Jangan sampai pajak-pajak itu masuk tetapi pada ujung-ujungnya tidak ada hasil yang kita lihat dari aspek penyerahan nilai-nilai pajak yang selama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, memang kita berharap bahwa kita menjalankan usaha ini dalam suasana riang. Kita jalankan usaha dapat penghasilan tetapi tidak ada ancaman yang seakan-akan kita udah capek tetapi pajaknya diambil sangat besar, ya kan? Karena ada orang mengatakan, duh luar biasa ini, kita bekerja lalu kemudian pajaknya diambil sekian. Wah, ada orang a priori. Tapi bagi mereka yang ini, mereka katakan apa boleh buat, kita sudah berada dalam tatanan negara yang seperti ini. Baik, sementara itu pertanyaan saya 3 tadi, klarifikasi soal konsepsi nasional tentang perpajakan secara nasional trapel untuk memberikan kecerahan agar kita semua nyaman-nyaman semua. Baik, itu saya kira mudah-mudahan cukup bisa ditangkap 3 dasar pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Habib Agama. Pertama, saya bersyukur sepertinya doa saya terjawab. Saya berharap saya bersyukur karena Pak Musli berani meninggalkan gaji pasti terendah 25 juta per bulan untuk sebuah kebaikan warga atau masyarakat kita. Dan saya pikir ini adalah perjalanan ilahiyah juga, perjalanan suami Bapak. Pasti dasarnya juga akan akidah sampai Bapak tinggalkan istana kerajaan yang di sana. Saya suka dan saya bersyukur dengan kehadiran Bapak di tengah-tengah sektor swasta. Yang kedua, ini slide Pak, karena saya lihat ringkasan, bagus mungkin kita dibagikan nanti peserta ini. Dan kepada kawan-kawan, semoga ini direktur atau bisnis bisa menghafal, memahami di luar kepala materi tadi sebagai dasar pijakan kita supaya tidak ke depan. Kemudian Pak, terkait dengan masalah undang-undang kearsipan yang biasa dianjurkan, biasa pengusaha ini disurati yang sudah 4 tahun yang lalu dilupa. Jadi kapan batasannya mohon dijelaskan itu bagaimana, karena biasa di situ. Yang kemudian
terkait dengan rekening perusahaan dengan pribadinya owner atau apa namanya, itu mungkin bagus juga diceritakan kepada kita, supaya karena banyak orang di bahasa kasarnya di lapangan dihantam oleh surat cinta seperti itu. Saya rasa itu terkait juga Pak. Ya itu saja. Sepertinya sudah apa namanya, sudah tentang tadi itu di masalah, karena di sini owner yang banyak di apa namanya, disurati tentang itu. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang konsepsi pajak secara nasional. Nah, terkait dengan ini, Pak, kembali kepada aturan Undang-Undang Dasar di pasal 23 bahwa negara dipungut, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Baik. Jadi itu di Undang-Undang Dasarnya seperti itu. Makanya bahkan di luar negeri itu Pak ada istilah yang menyebutkan tax without representation is robbery. Pajak tanpa aturan itu adalah perampokan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya selalu memberikan penekanan kepada audiens-audiens yang sempat saya hadiri Pak ya. Saya sampaikan besok-besok kalau misalnya ada orang pajak yang datang nagih ini nagih itu, tanya mana dasar hukumnya, mana aturannya. Oleh karena itu Pak tadi di khusus yang di BPN ini saya cantumkan ke aturannya Pak. PMK nomor sekian, peraturan pemerintah nomor sekian, undang-undang nomor sekian. Berarti ini yang menjadi dasar utamanya Pak. Ini yang menjadi payung hukumnya. Dari Aceh sampai Papua ini berlaku aturan. Tidak boleh keluar dari sini. Dan ini adalah update yang terakhir. Ya, update paling terakhir, aturan-aturan turunannya saya sampaikan. Karena terus terang Pak, ini slide baru bisa susun memang. Dan saya sesuaikan dengan kondisi kekinian. Ya. Jadi saya lihat apa yang menjadi perubahan terakhir itu yang saya masukkan. Sebagai contoh ini tadi ada aturan yang terbit di tahun 2000 ini. Ini Pak keluarnya ini tahun 2022 ya aturan ini. Ya, aturan tentang besaran BPN. Nah, insya Allah Pak, sepanjang ketemu dengan misalnya petugas-petugas pajak yang berada di jalan yang benar, ya, ini tidak pakai, tidak akan keluar dari sini semua. Kalau misalnya ada yang agak di luar dari ini, kembali kepada aturan awal yang saya sampaikan bahwa tanyakan dasar hukumnya. Karena segala sesuatu pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Saya tidak mau menafikan teman-teman di masih di kantor pajak ya. Karena sampai sekarang masih sering saya dengar cerita bahwa ada yang didatangi oleh pegawai kantor pajak minta ini itu yang under table. Tidak tahu lah apakah karena kesulitan keuangan atau bagaimana, saya tidak tahu Pak, kenapa sampai mereka harus menjalani hal yang seperti itu. Tapi yang namanya kantor pajak sampai sekarang terus terang mereka terus berbenah, ya. Tapi tidak bisa kita dipungkiri masih ada titik oknum-oknum yang seperti itu Pak. Itu pasti masih akan ada Pak. Kemarin saja saya ditelepon sama klien saya, katanya dia didatangi petugas pajak dimintai 30 juta dan sebagainya. Saya bilang jangan tadi ini, nanti saya ngurus. Saya gitu Pak. Jadi istilahnya kalau berbicara tentang konsepnya, saya biasa sampaikan ke peserta-peserta bahwa yang saya berikan ke ini adalah aturannya. Suka tidak suka terima ke ini. Kalau kita mau bela-bela silakan ke. Yang penting saya sudah sampaikan ke sesuai aturannya. Nah, gitu. Mau putar-putar ke boleh, terserah silakan. Yang penting tanggung resiko masing-masing. Karena saya sudah sampaikan ke berdasarkan aturannya. Begitu Pak kurang lebih. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, yang ketiga, kembali kepada karakteristik dari pajak. Pajak itu secara definisi dia dibangun oleh 5 karakteristik Pak. Yang pertama, iuran wajib kepada negara, itu yang pertama. Yang kedua, dapat dipaksakan. Ya, jadi pajak tidak dipaksakan. Digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa yang keempat tidak mendapatkan imbalan prestasi secara langsung. Maknanya adalah ketika bayar pajak Pak, jangan kita berharap langsung kelihatan wujudnya. Tidak seperti retribusi. Beda pajak retribusi. Kalau retribusi bayar langsung ada hasil. Contoh retribusi sampah. Bayar iuran sampah langsung kelihatan sampah dibersihkan. Tapi kalau pajak tidak. Panjang siklusnya 1 tahun mungkin. Pajak kita bayarkan mengisi kas APBN, APBN dirapatkan oleh DPR, turun ke kementerian lembaga dalam bentuk pagu, kemudian dibagikan ya sesuai dengan belanja pegawai, belanja non pegawai dalam bentuk mungkin proyek dan sebagainya. Disitulah dibiayai kembali lagi Pak. Jadi berputar dia. Persoalan bahwa apakah misalnya kita tidak puas dengan kinerja pemerintah terkait dengan karena konsep dasarnya kan sebenarnya pajak itu untuk membiayai rumah sakit, bikin jalanan, jembatan dan sebagainya. Itu konsep idealnya Pak. Persoalan praktek di lapangan seperti itu urusan orang-orangnya lagi di lapangan, di jalan, di luar Pak. Yang jelas kalau kita berbicara tentang definisi secara harfiahnya, ya problem seperti itu Pak. Ya. Tinggal personalnya Mami yang menjalankan eksekusinya. Yang penting satu hal yang harus kita pahami bahwa kadang-kadang saya juga dari dulu ini, jangankan orang luar Pak, keluarga saya sendiri kadang kalau misalnya saya memberikan edukasi kepada mereka tadi nanti lapor ke SP tahun antak, apa dia bilang? Deh, mau kita bayar pajak nanti dan bergayus. Saya bilang dari mana ini logika berpikirnya ini? Ya, bagaimana caranya? Dan ini SD ke luar negeri Pak yang ngomong seperti ini Pak. SD ke luar negeri yang ngomong seperti ini. Saya berpikir di mana logikanya pajak yang kita bayar dia bisa magayus. Yang ini kan betul-betul mindset yang sangat-sangat salah Pak. Mendasar sekali tapi betul-betul tidak nyambung. Pajak yang kita bayarkan masuk ke kas negara, dipegang oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dia yang atur. Bagaimana ceritanya diambil sama orang pajak? Tidak ada seperti itu Pak. Yang ada adalah sebelum masuk ke kas negara ada negosiasi yang melibatkan dua pihak, wajib pajak dengan petugas pajak. Dan itu adalah kesepakatan. Ya, oknumnya adalah gayus. Nah, gitu. Jadi belum masuk sebenarnya di kas negara. Nah ini Pak. Dan terus terang Pak ya, saya bukan membela gayus. Saya waktu tadi saya paparkan di tempat kerja saya dulu di Jakarta. Saya satu gedung dengan gayus. Kalau kita Pak juga itu. Nah, jasa. Nah, gayus waktu itu di lantai 8, saya lantai 10. Apa yang dikerjakan gayus? Sama yang saya kerjakan Pak. Saya juga menangani keberatan banding. Jadi dulu saya sempat di pengadilan pajak lama. Gayus juga seperti itu Pak. Bedanya gayus banyak uangnya, saya banyak takut. Nah, gitu. Beda huruf T saja. Nah, saya apa yang saya sampaikan? Apa yang dilakukan gayus bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena mau. Persoalan mau atau tidak mau saja. Karena dilakukan hal biasa gitu. Gampang sekali kalau mau. Ya, gampang sekali. Dan saya yakin teman-teman petugas pajak banyak yang tahu caranya. Sekarang faktor kita tadi Pak, mau atau tidak mau yang melakukan hal seperti itu. Nah, akhirnya apa? Saya berpikir jangan sepenuhnya juga menyalahkan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Bisa saja memang karena kekurang pahaman kita dimanfaatkan oleh mereka. Contoh Pak, bisa saja kalau dulu itu kan bahasanya orang harusnya itu perusahaan bayar 1 miliar, tapi karena dinego sama gayus bayar 200 juta, kasih ke 300 juta. Sehingga dia merasa, dibantu ke sama gayus. Saya harus bayar 1 miliar, tapi gara-gara dibantu Kak, cuma bayar 200 juta, visa kasih ke dia 300 juta. Dia hemat 500 juta. Kan gitu Pak. Siapa yang tahu Pak? Jangan sampai memang kewajiban pajak jadi hanya 200 nih. Ya Pak? Siapa yang tahu Pak? Bisa jadi dia cuma datang dia hitung segala macam. Makanya tak dapat. Kalau saya dampingi klien kesadaran, ada yang bilang Pak dikasih surat sama kantor pajak. Kenapa? Ada hitung-hitungannya. Dia bilang surat bayar 100 juta. Saya tanya mana suratnya, kasih lihat Kak. Kalau hanya konsep-konsep yang dia kasihkan, jangan buang. Robe di depannya. Bukan kasih ke yang resmi yang ada tentangnya ke belakang turun. Kalau misalnya dia bikin-bikin, ya. Dia pajak sedemikian rupa, tapi sudah ada angka yang memegang
Weh, hitung-hitungan kok bayar 500 juta. Oke. Tapi saya bantu Ki 100 juta. Terima kasih Kak, sekian. Kan gitu Pak ya? Nah, mohon maaf Pak, bahasa seperti ini Pak, tidak bisa kita dapat kalau saya masih aktif di kantor pajak Pak. Ya. Gitu Pak ya? Saya berani bilang begini Pak, karena sudah di luar kan. Ya, saya sudah di luar Pak. Nah, jadi istilahnya kurang lebih 21 tahun Pak saya berdinas di kantor pajak. Sedikit banyak bisa lah saya melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman. Kadang-kadang malah ada klien saya Pak, ketika dia mempromosikan saya ke temannya yang lain, apa dia bilang, kalau mau Ki belajar pajak dengan benar ke Pak Kusli Ki, kalau mau Ki yang bela-bela sama saya. Dia bilang begitu Pak ke teman-temannya gitu. Karena saya terserang Pak, saya mau tangani klien yang backgroundnya bermasalah Pak. Kalau belum kayak Bapak dia bilang, bisa kita sedikit pajakku. Belum pakai apa-apa, sudah mikir kasih kecil-kecil pajak. Maksud saya cari ke baik-baik, kasih ke gambaran bagaimana kita punya. Pasti insya Allah saya aturkan Ki bagaimana yang terbaik menurut Pak, yang istilahnya baik bisa kita bayar Ki, tapi tidak jadi masalah di kantor pajak. Jangan belum kayak apa-apa langsung pakai bisa kita kasih 0 Ki. Tidak bisa kita kalau begitu. Ya. Kurang lebih seperti itu Kak. Ya, yang bisa saya jelaskan. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan kedua tadi, batasan penyimpanan dokumen. Kalau di undang-undang pajak itu Pak ada namanya daluarsa perpajakan. Daluarsa perpajakan itu ditetapkan 5 tahun. Jadi contoh sekarang 2022 sudah tidak akan dikejar lagi pajak tak untuk tahun 2016. Expired gitu. Ya. Jadi data-data tahun 2016 bisa dijual. Tapi terkait dengan kewajiban penyimpanan dokumen di aturan lain Pak disebutkan 10 tahun. Ya. Jadi wajib pajak itu diwajibkan untuk menyimpan data-data dan dokumennya selama 10 tahun di Indonesia. Terus terang menjadi beban tersendiri Pak. Ya. Tapi bagi saya tidak bisa memberikan sebuah pemahaman lagi dalam artian suka bagaimana. Tapi ini adalah aturannya Pak. Daluarsa perpajakannya 5 tahun, tapi kewajiban menyimpan dokumen 10 tahun. Cuma kalau saya Pak, kebanyakan orang kalau sudah mendekati 5 tahun dia sudah bebas untuk tidak perlu lagi kumpulkan. Yang menjadi permasalahan, kadang saya kasihan sama beberapa wajib pajak itu yang baru 2-3 tahun yang lalu hilang dokumennya, tidak ada nih. Dan ini yang menjadi permasalahan besar ketika diperiksa gitu. Ya. Nota-nota pengeluaran itu yang wajib kita simpan berapapun nilainya, karena ini akan menjadi bumerang, menjadi masalah besar ketika kita diperiksa terus tidak bisa membuktikan. Contoh Pak, munculkan di laporan laba rugi kita pendapatan misalnya 10 miliar, biaya 9 miliar, harus bisa membuktikan bahwa memang pada tahun itu ada pengeluaran 9 miliar, biaya gaji, biaya BBM, biaya listrik, biaya ekspedisi dan seterusnya. Ini yang repot Pak, kalau tidak ada tidak akan diakui itu pengeluaran Pak, tidak akan diakui biaya. Efeknya adalah ketika kita tidak akui itu biaya, maka laba akan menjadi besar. Begitu Pak. Tidak sedikit yang saya dampingi kurang lebih seperti itu. Saya bilang sama dia, kalau kita mau baik, saya bantu, saya dampingi. Tapi siapkan ke dokumen Pak. Tidak bisa berbicara banyak kalau kita sendiri tidak didukung oleh data-data yang kompeten. Begitu Pak. Maaf Pak, saya mau minta. Ya. Kasusnya begini Pak, ada juga mengatakan Juni 2016 ya, yang sudah aman per tanggal 20 sampai Desember Pak. Ya. Sampai Desember 2016 sudah ada nih, aman gitu. Gitu Mas? Iya. Gitu. Nah tapi ini pun ada surat yang keluar 1 tahun sebelum dianggap pada 2016 dia bawa posisi kami Pak. Ya. Artinya ada permasalahan yang terjadi di 2014 misalnya. Pernah ada suratnya di 2015. Iya. Kan mau itu kita sudah lewat. Tapi ternyata ada pernah surat yang keluar di akhir 5 tahun itu tetap disilakan gitu Pak. Ya gimana Pak? Saya mau perjelas barangkali Pak, yang kita maksud itu surat, apakah surat ketetapan pajak, produk hukum, atau surat himbauan biasa Pak? Itu karena surat ketetapan hukum, dia hanya surat surat biasa Pak, surat himbauan. Kalau surat himbauan 2016, sekarang kita terima Pak, kita tidak apa-apakan pun, kita tidak gubris, tidak ada masalah Pak. Expired dia. Kecuali SKPKB. Ya, kalau SKPKB dia panjang lagi umurnya Pak, bertambah lagi. Contoh 2016 Pak ya, kewajiban pajak itu 2016.
diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tahun 2020. Maka expirednya itu 2016 Pak, bukan dari 2016-nya tapi dari 2020. Iya, ditambah lagi 5 tahun ke depan. Nah, gitu Pak. Jadi sudah mau expired, makanya sekarang Pak, sekarang yang expired 2017. Sekarang itu yang kencang diperiksa oleh kantor pajak 2017 Pak. Harus kita kasih keluar ketetapannya sebelum Desember, karena kalau tidak expired untuk menambah umurnya 5 tahun Pak. Kalau Pak surat pemeriksaan itu ada kan pernah surat pemeriksaan terus dia bagi sama ini karena ini kan namanya orang tracker keluar di luar negeri pengalaman dunia. Iya. Tidak sama. Terus dengan dasar itu surat panggilan pemeriksaan pernah diberi Pak? Tidak, produk hukumnya yang berlaku Pak. Cuma biasanya surat pemeriksaan itu dia kebut prosesnya Pak untuk mengejar lagi deadline-nya. Nah, jadi kalau misalnya baru diperiksa, anggaplah sekarang Pak ya, kan 2017 sudah mau expire ini, baru keluar surat perintah pemeriksaan, pasti dia akan kejar untuk selesai itu pemeriksaan Pak di tahun ini. Produk hukumnya itu tadi, surat ketetapan pajak itu Pak. Terkait yang kedua, rekening, saya sangat-sangat menyarankan untuk pisah Pak antara rekening perusahaan dengan rekening pribadi. Jangan dicampur aduk. Ya, jangan campur aduk. Semua pendapatan perusahaan kalau bisa masukkan ke rekening perusahaan, jangan ke rekening pribadi. Karena ini akan menjadi masalah nanti di kewajiban pajak pribadi. Begitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, ada lagi? Saya semuanya Pak. Sudah, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Dari Al-Fatih mungkin? Pas dulu, pas. Al-Jasiyah? Silakan. Sebelum kita kasih ke Pak Ketua ini. Ayo kita ke Pak Ketua dulu. Boleh saya minta break salat asar. Oh iya. Ya baik teman-teman sekalian yang saya hormati, pertanyaan saya di sini Pak Muslim mengenai masalah kalau kita sebagai founder ataupun sebagai wholesaler, ya kan, misalkan kita ini tiba-tiba membeli paket misalkan ke teman, misalkan paketnya. Pertanyaan di sini yang ringkas dan singkat dan jelas, kalau misalkan kita beli paket, apakah pajaknya itu dibebani kepada kami sebagai pembeli atau sebagai penjual yang melaksanakan pelaporan pajak kita? Itu saja. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita beli paket Pak ke teman, itu kan nanti akan kita jual Pak ke konsumen Pak. Ya. Nah, pengenaan pajaknya di kita adalah selisih antara harga yang kita beli ke teman itu dengan harga yang kita jualkan ke customer kita Pak. Jadi itulah yang dianggap sebagai keuntungan bersih. Misal kita beli paket 20 juta, kita jual ke sana 21 juta. Masukkan ke pendapatan kita 21 juta, harga pokok 20 juta. Laba 1 juta. Nah, itu akan terakumulasi nanti dalam 1 tahun. Ketika sudah selesai, itulah yang akan menjadi objek pajak Pak, dikenakan tarif PPh pasal 29 tadi. Begitu Pak. Ada lagi? Asarnya jam berapa? Bu Asmi asar jam berapa? Udah masuk. Udah masuk. Ada lagi? Udah masuk. Mungkin boleh di-share nanti nomor HP-nya ya Pak Muslinya. Jadi kita